I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 dengan saya Dea Yasinta Julfa dan teman-teman saya ada Saya Bunga, saya Hilya, saya Rahayu, saya Santiri, saya Aisyah. Kami akan mempresentasikan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa? Dan apa saja karakteristik yang ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Nah, kali ini mari kita eksplorasi bersama jawabannya dan bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Okay. A few moments later. Dalam materi ini, pertama ada hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada konsep Negara Kesatuan dan karakteristik Indonesia. Pertama, ada konsep Negara Kesatuan. Konsep Negara Kesatuan, unitarisme, adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam Badan Legislatif Nasional dan kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Terdapat 2 sistem dalam negara kesatuan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi, pemerintah pusat mengatur segala hal, sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada daerah otonom seperti provinsi dan kabupaten. Namun, beberapa kewenangan tetap berada di tangan pemerintah pusat, seperti dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Dan ada beberapa makna negara kesatuan menurut para ahli, seperti contohnya C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah negara dengan wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Dan contoh lainnya seperti Cohen dan Peterson. Menurut Cohen dan Peterson, negara kesatuan adalah bentuk negara dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali yang menjalankan kedaulatan tertinggi suatu negara. Yang kedua yaitu karakteristik Indonesia. Setiap negara kesatuan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya Indonesia. Berikut ini beberapa karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, diantaranya yaitu: pertama, tekad Indonesia untuk menjadi negara kesatuan sudah ada sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, negara kesatuan dalam pembentukannya bagi negara Indonesia sudah tertulis dalam alinea kedua di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, prinsip negara kesatuan juga semakin dikuatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam merubah Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk mutlak dari negara Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu wilayah negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang di mana hak dan batasnya sudah ditetapkan undang-undang. Materi selanjutnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Masa revolusi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai pada masa revolusi kemerdekaan sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin presiden.
Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini. Namun, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 belum sesuai secara murni dan konsekuen, sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu dinamika persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, masa Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya adalah pergantian ke Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pegangan hukum saat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Oleh sebab itu, Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi dengan memiliki 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah Republik dengan I.N. Soekarno sebagai presiden dan Muhatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi, parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Saat itu, negara Republik Indonesia Serikat atau RIS juga memiliki Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Periode ini ditandai oleh ketegangan politik antar kelompok yang mendukung federalisme dan yang ingin kembali ke negara kesatuan, serta berbagai gerakan separatisme yang mencoba memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ketiga dimulai saat bangsa Indonesia beralih ke masa demokrasi liberal. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan, yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Adapun hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Periode ini ditandai oleh ketidakstabilan politik dan persaingan antara pemerintah pusat dan daerah, serta gerakan separatisme yang mencoba memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Selanjutnya ada masa Orde Lama dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya dimulai. Masa Orde Lama terjadi setelah masa demokrasi liberal, tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. UUD 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggara negara berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat itu Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada periode ini, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masa Orde Baru, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selanjutnya adalah berakhiran Orde Lama dan dimulainya Orde Baru pada 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei 1998. Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai Presiden negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila pada Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang tertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama masa Orde Baru.
11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 mencakup beberapa peristiwa penting. 1. Jatuhnya Presiden Soekarno dan awal Orde Baru. Jatuhnya Soekarno pada tahun 1966 menandai berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru di bawah Soeharto. Orde Baru bertujuan membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Prioritas pemerintahan Orde Baru. Prioritas utama adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Pendekatan keamanan digunakan untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi pembangunan ekonomi. 3. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Suksesnya program transmigrasi keluarga berencana dan pemberantasan buta huruf. 4. Penyimpangan dan kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru. Penyelenggaraan ekonomi tidak dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, praktik monopoli ekonomi dan pembangunan ekonomi dan sentralistik kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi dari tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Masa reformasi, dinamika persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah berakhirnya masa Orde Baru dan mulainya masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai saat ini. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk mengubah peran serta hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk adanya penambahan atau penghapusan lembaga-lembaga negara. Periode reformasi ditandai oleh beberapa peristiwa penting, yaitu: pertama, resignasi Presiden Soeharto. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan struktur ketatanegaraan. Yang keempat, pemilihan presiden langsung. Yang kelima, pengesahan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang keenam, perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu gerakan reformasi pendidikan. 2,000 years later. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi